kepada seluruh peserta untuk handphonenya untuk dikumpulkan. Pak Her, arigatou. Pak Budi. Setelah taruh. Oh ya, HP-nya nanti dikumpulkan setelah sesi ta'aruf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatanazzalul khairu wal barakat wa bi fadlihi tatahaqqaqu al maqasidu wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah SWT dalam rangka melaksanakan salah satu pendidikan terpenting dalam masa ini, yaitu tentang pendidikan politik Islam yang insya Allah akan dinarasumбери oleh beliau Ustaz Alfian Tanjung, yang mana pendidikan politik Islam ini terlahir melalui beberapa tahap proses yang sangat panjang. Sejarah pertama dimulai dengan gerakan subuh berjamaah yang dilaksanakan di beberapa tempat, di Masjid Mujahidin Banyu Anyar, di Masjid Hajjah Suldaniyah Rais UMS. Kemudian inisiatif beberapa orang para mujahid yang dipimpin oleh Ustaz Alfian Tanjung untuk membentuk sebuah komunitas yang mana di situ menampung orang-orang yang mau berjihad untuk umat. Bukan berjihad dengan pedang, melainkan berjihad dengan politik. Kemudian dari situ terlahirlah namanya Daurah Orientasi Keumatan dan Kebangsaan menuju Generasi Emas 2045 yang terselenggara kurang lebih 11 angkatan dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian setelah itu terlahirlah pendidikan politik Islam hingga saat ini di angkatan yang ke-12. Maka insya Allah perkenalan ta'aruf yang akan lebih dalam insya Allah akan dibawakan oleh beliau Ustaz Alfian Tanjung. Ya, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman panitia, terima kasih atas tindakan mengakomodir, karena kita sama bersiap nanti malam kita akan bertarawih. Jadi biasa kita pulang itu bisa terdengar azan maghrib. Sekarang ini kita usahakan jam 5 kita sudah bisa berkemas-kemas pulang. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Saya minta bantuan panitia, apakah peserta bisa tidak sambil nulis dulu nih, gimana nih? Jadi saya ngomong pada nulis. Ya. Acara kita ini sebetulnya tidak ingin terlalu ketat-ketatan, tapi saya kebingungan juga kalau saya bicara terus pada nulis. Nah, ini salahnya di mana nih? Apakah memang formulirnya baru dikasih atau bagaimana? Nanti gini aja deh. Saya minta nulisnya curi-curi waktu, ada istirahat nanti makan siang segala macam. Pertama, saya agak was-was ya. Biasanya kalau gerakan remaja itu suka canda-canda ya, gojekan ya. Acara milenial, isinya kolonial, gitu ya. Ini orang-orang kolonial, ada paham di ini ya. Nah, mudah-mudahan yang kolonial tetap semangat ya ibu-ibu ya. Walaupun saya juga sama Bu, cucu saya baru mau 6. Ya jadi udah tua, tampangnya aja yang muda ya. Ntar anak saya ngadu lagi sama mamanya. Baik, pada hari ini kita akan coba selesaikan dulu. Kalau saya berlanjut dengan suasana ini bagus, tetapi akan lebih bagus kita berlanjut dengan tidak membiarkan pola
pergaulan yang homogen, ya. Jadi sekarang pada teman-teman yang ibu-ibu, yang teman-teman supaya semuanya pegang perangkat, cuman repotnya udah pada megang minum ya, minumnya udah ada yang diminum lagi ya. Saya mau pindahkan teman-teman supaya jangan duduknya, kita tuh memang kebiasaan, bapak nih maunya bawa berdua aja tuh, udang kongkong juga mau berdua juga gitu kan. Nah kita coba nanti mungkin saya atur langsung saja seperti Raffi duduk-duduk sebelah dengan calon kakak ipar, duduk berdua loh, mesra banget ya. Boleh nggak Raffi kalau dipisahin dari calon kakak iparnya? Ada yang jawab langsung tidur katanya. Oke, saya pikir supaya tidak buang waktu, saya atur dan mudah-mudahan tidak keberatan. Jadi kepada Mas yang pakai baju apa nih? Nah, antum geser ke sini. Antum ada di antara bapak dengan bapak. Paham? Sini. Bapak pindah, Pak. Bapak geser sedikit. Nah. Bapak situ nggak apa-apa. Antum pindah sampai situ. Ini di sini. Bingung amat. Nah. Minum bapak digeserin ke sana. Udah ya. Saya langsung aja atur ya begitu ya. Biar enak nih duduknya nih. Ini kosong kan ya? Tapi nggak ini nggak asik ya. Kameramen. Ntar makanya handphonenya masih dipegang. Nanti ada hubungan dengan bung kameramen masalahnya. Raffi, pindah ya. Nggak mau. Pemirsa, Raffi nggak mau pindah. Wah, aduh kayaknya udah dibacain sesuatu sama calon kakak ipar nih ya. Jadi pemirsa supaya dipahami bahwa memang ini adalah angkatan ke-22 ya. Jadi kita punya kegiatan ini ya, Bu Marfuah mana betul ya? Bu Marfuah Pak Anwar adalah orang yang melalui ke-22 forum. Makanya nanti kita akan buatkan subsidi silang bagi yang mau, nanti saya kasih kabar yang ingin menangkap kesungguhan gerakan ini. Insya Allah tanggal 9 Juni 2024 kita akan mendatangkan salah satu narasumber yang sedang keren. Insya Allah Pak Ayub Saifullah Fatah, tapi tidak boleh ikut kalau yang belum ikut PPI. Dan alumni PPI belum tentu bisa ikut kalau tidak memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Enak aja, ntar ada EF, ada Refli Harun dan segala macam. Orang yang dengar gak boleh ikut, yang ikut harus bawa nanti sertifikat PPI. Ya gitu, enak aja kita datangin narasumber jauh-jauh terkenal, bayarnya mahal, lu pengen tinggal datang doang, nggak aci dong. Oke, Pak Her, ini bener nih nggak boleh dipisah. Akila gimana? Adik kamu nggak mau pisah dari calon kakak ipar? Jangan-jangan comblangnya dia ini. Bener Raffi nggak mau pindah? Mantap, istiqomah. Udah, untuk Raffi kita toleransi. Ini dari kelompok Dewan Dakwah ya. Nah kalau gitu supaya ini dari mana nih? Dari Magelang, pindah satu. Pak Ji, ke depan Pak Ji. Gak apa-apa ya tukeran ketemu sama adiknya. Bawa semua perangkatnya, antum juga perangkatnya dibawa. Udah ya, gitu sambil jalan ya, saya putar dulu sebentar. Ibu-ibu, ini satu pondok ya, semua. Pak If, ini yang ustazah yang mana? Saya semua ya? Ya ustazah yang ini, Ummu Kulsum. Jadi apa dong? Iya udah tahu, ya Allah mudah-mudahan saya jangan digeser. Udah hafal saya ini. Ya Allah. Saya mesti belah dulu gitu kan, kalau nggak dibelah gitu. Antum melihat sini jelas nggak? Kebaca betul. Antum pindah. Bapak pindah Pak, saudara Pak. Ini pemindahan tidak ada urusan sentimen-sentimenan ya. Kalau Raffi ini peserta sudah berapa kali Raffi? Sudah lebih dari 5 kali.
hobinya turu. Jadi ketika dia bersikuku nggak mau digeser, kita buktikan di samping kakak iparnya dia tidak tidur gitu ya. Belum, kakak ipar belum ya, calon. Nah, pindah sini dulu ya. Nah, ini emak-emak nih. Ini mau dipanggil emak-emak apa nenek-nenek? Nenek. Yang uti ya. Yang uti. Ini kosong Ibu ya? Kosong. Kalau gitu ini tidak ada orangnya. Kosong. Nah, ini ya. Kedua udah. Ini satu rombongan enggak? Tiga. Ini yang tengah ke samping nenek ini. Maaf ibu. Iya. Saya takut salah ngomong nih. Ya, ibu tetap di situ. Kamu pindah situ. Oke. Ibu ini pindah sini bu. Karena kalau orang berdekatan cenderung kalau yang satu habitat, ya ini aja asik aja lah. Sekarang kan kenalan. Nah gitu. Ada tambahan gak ya? Yang belum. Ini satu geng semua ya? Ini harus dipenggal dulu kepalanya nih. Namanya keren-keren, nama teroris semua ini ya. Ini masih satu Magelang kan? Enggak udah. Ini udah bukan Magelang lagi ya. Ini Magelang, ini bukan. Ini bukan kan? Ini dari Banyumas. Dari Banyumas. Oh, mondok. Saya kenapa terperangah? Saya pernah mengisi pengajian di Banyumas, berangkat 6:30. Perencanaan sampai sana jam 1:30. Ternyata sampainya hampir jam 4. Udah capek, belum sholat zuhur, belum sholat asar, sampai sana jamaahnya pengen pulang. Udah nahan kencing segala macam, ceramah dulu, ampun deh. Ya, Banyumas ya. Nanti kalau Banyumas ngadain pendidikan politik siap bantuin ya. Oke. Ini masih belum selesai nih. Antum sama nih? Oh, yang satu geng nih. Ada usulan Pak Budi? Ini belum selesai nih. Lu diam dulu. Mau diatur ngatur sendiri nih, ketahuan nih komandan nih. Aduh. Kenapa? Kalau dipindah Mas Rafi sini aja. Justru Rafinya benar nggak mau dipindahin. Orang dia ditelukin. Tapi bentar ya. Rafi, kita terus ya. Dengan Rafi ini ketemunya di segala medan. Dari gulung-gulung tikar segala macem. Ini masih seteging kan? Nasi ya? Ini beda kan? Bapak udah pas. Berarti ini pindah satu kalau gitu. Ini yang komandan gede sini, Bang. Sini, Bang. Nah, antum salam enggak apa-apa kan? Jangan nangis dong. Kayaknya yang gue bawa alatnya bawa, ntar pelan. Ini gelas antum nih. Ini udah gue yang bawain sini. Ya ilaha illallah. Pindah sini, pindah. Kuenya udah diambil, udah berkurang belum? Oh belum. Oh, bawa aja deh sama dah. Awas tumpah. Mas ini mas. Namanya William ya. Ente orang Belanda ya? Lu lama-lama jajah negara gua lu, gila lu. Ini gua bawain juga dah. Ini bawa juga. Sip, gua bawain. Seru. William. Ampun dah. Kamu repot? Masih bisa? Udah dulu sementara, capek ngatur-ngatur nih, udah jam 8:30. Oke, teman-teman semua kembali. Lupa dia. Lewat sini mas, ini mas. Kita punya waktu untuk sesi ini sampai jam 9:15. Ini agak dilema. Biasanya pengalaman angkatan keberapa itu yang sampai 3,5 jam? 10 ya? 11 ya? Yang milenial juga angkatan keberapa? Mas Ali. Kita pernah 3,5 jam hanya untuk ta'aruf gitu. Tapi ini bertiga masih satu ini nih ya.
Aduh. Ya ilaha illallah, ini kembali lagi. La ilaha illallah. Gue kacau, gue nggak bisa main, kalau kata main bedu-beduan sih. Kalau zaman kecil tuh main damblas gitu. Gimana pemirsa, kita cukupkan saja ya. Pengaturannya nggak ada, udah walaupun nggak teratur ya apa boleh buat dah. Yang penting kan innamal mu'minuna ikhwatun ya. Walaupun dipisah-pisah tetap saja hatinya. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Yang satu barisan-barisan cuma berdua doang ya. Saya perintahkan ini berdua, ini berempat, ini berempat, ini berlima, ini berempat, ini berlima, ini berlima, ini berempat. Perintahnya 5 menit untuk berisik. Ngobrol ke apakah cerita, pokoknya berinteraksi. Hati-hati ya, kalau nggak ada interaksi nanti ada tugas dipanggil, ditanya sama saya. Silakan berinteraksi dengan maunya apa. Berlima apa, mau kenalan mau apa, ayo. Udah bebas ya, mau ngobrol, mau nyamperin, mau diri, mau foto, kan handphone masih ada tuh, mau foto. Ya udah berisik. Lu boleh li, lu rezeki lu ada di sini. Kalau sana nggak boleh. Kalau buat orang tua. Duit kampungan tuh. Ini kalau aku
Ya, baik, sudah cukup waktunya. Saya tidak tahu apakah kita punya mic lepas. Kalau tidak ada mic lepas, mic yang ini sudah dibawa. Saya akan mengundang siapa yang mau bercerita proses berisiknya tadi. Ya, saya minta yang pertama dari kelompok nenek-nenek dulu, nenek-nenek kolonial. Nggak usah, kasih mic-nya. Iya, nggak ada lagi. Sampai nggak kabelnya? Silakan, yang mana bebas cerita. Satu orang aja cukup. Perwakilan kan mejanya ada banyak. Ya udah ibu kenalkan nama dan ibu tadi ngobrol apa aja sama anak itu, sama anak remaja. Apa gitu ya? Bebas bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Titi Isikana dari Magelang, tempatnya Jambiwangi. Saya berkenalan dengan cucu yang cantik nih, dari namanya Umu Kulsum dari Boyolali, dan ini Ananda ini belajar di Dewan Dakwah ya. Dan dia bercerita, saya juga menceritakan. Dia udah punya suami belum bu? Belum. Belum. Tapi saya udah nggak punya anak lagi. Ibu cepet amat. Dan tadi saya menyampaikan ke Ananda ini apa sih yang menarik untuk belajar seperti ini, namanya masih muda gitu. Apa tahu nggak masa lalu politik Indonesia yang kelam-kelam? Belum tahu gitu. Nah, nanti Ustaz ya kalau sampaikan belum begitu tahu. Di SMP itu nggak disampaikan secara jelas gitu. Nah, saya menceritakan sedikit-sedikit bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya itu masih senang dengan namanya yang disogok, yang menghamba kepada penjajah, yang masih menjilat. Nah, itu saya tadi ceritakan seperti itu. Ibu pengurus partai ya? Bukan. Ibu kayaknya hebat banget. Pemerhati masa apa itu generasi yang akan datang. Kalau gitu ibu teman Ibu Bivitri ya, yang bikin itu, yang dalam itu ya. Ya, saya menyampaikan keprihatinan saya, kekhawatiran saya untuk generasi yang akan datang, yang bukan hanya lahir dari rahim saya, tapi semua generasi yang ada di Indonesia. Allah. Begitu enggak ini Coba betul nggak tadi ngomong begitu sama ibu? Coba Neng. Pakai itu. Kamu komentarin. Betul nggak yang diomongin ibu tadi? Obrolannya begitu. Betul. Terus kamu gimana? Kesel ya? Malas ya? Berisik. Orang itu berisik. Enggak. Hah?
enggak. Kalau sama nenek-nenek. Biasanya anak remaja suka males ngomong-ngomong banyak-banyak ya. Oke, kalau gitu saya akan langsung bergerak lagi. Jadi mudah-mudahan kalau bisa dibantu dicari Pak Panitia. Kalau nggak salah ini ada 2 deh. Bu, makasih ya Bu. Kita memang makanya kemarin-kemarin itu bisa sampai 3,5 jam karena begitu. Baik, kalau gitu saya ingin lihat antum semangat banget deh. Mau ngomong apa sama gue loh? Pak Muhammad Gilbran Al-Habsi. Oh, Habib rupanya Habaib. Udah bisa ya? Ya udah, silakan. Ya tadi saya datang. Ya tadi cerita-cerita doang sih, asal dari mana, terus kayak apa, pengenalan juga dari sekolah mana gitu. Terus Dengan siapa? dengan Siapa namanya? Ya, udah ngobrol lama-lama nggak tahu nama. lupa. Terus Ya tadi cerita dari mana, saya dari Temanggung kan. Terus kok karena di Temanggung nggak ada rombongan, jadi saya ikut rombongan Magelang gitu kan. Cerita-cerita terus. jadi antum ini benar-benar dari Temanggung ya? Benar. Dari Temanggung bergabung dengan rombongan Magelang. Betul. Sampai sini. Oh berarti antum nanti tanggung jawab tanggal berapa? 9 Mei 2024. Itu tugas teman-teman dari Karesidenan Kedu. Siap bantu? Insya Allah siap. Ya. Oke. Panggilannya Gilbran ya? Gilbran. Gibran apa Gibran? Gilbran. Ada hubungan dengan Samsul? Nggak ada. Luar biasa nih. Nggak ada. Apa istimewanya orang ini? Dia kayak apa? Jauh-jauh dari Ambon buat Sebentar. belajar. Bapak, Ibu, teman-teman. Mas, yang mandu ruangan saya ya. Oke? Oke, lanjut. Kayak semangat apa? Jauh-jauh dari Ambon terus mondok. Ini orang Ambon. Namanya seru banget tuh. Gua nggak bisa bacain tuh. Misbah apa? Roneo. Roneo temannya siapa? Oke, lanjut. Cerita terus sempat ke Temanggung juga, ada acara pengabdian gitu dari pondok pesantren. Ya cuma cerita tentang Temanggung doang sih. Oke, sementara cukup ya. Sekarang karena waktu kita memang harus diatur, karena saya masih kasih izin pegang handphone bukan untuk merekam dan memfoto-foto. Siapa yang mau laporan berisiknya? Karena kalau satu-satu mesti nggak terasa, ini udah 15 menit. Kalau engkau tidak tunjuk tangan, aku tunjuk. Nah, kalau tidak acung tangan, aku tunjuk. Oke, kita kasih Pak Hamdi. Silakan Pak Hamdi. Pak Hamdi ahli bahasa Inggris. Assalamualaikum, good morning everybody. Ya. Pak Hamdi pakai bahasa Inggris Pak Hamdi buat ngalahin Jokowi. Saya diangkat presiden malah malu. Anyway, thank you very much for everybody. I would like to speak English a little bit, okay? Oke. Nah, ini enggak malah diparingi sombong nanti. Terima kasih. Saya alhamdulillah dikasih rekomendasi dari Ustadz Afian tanpa bayar, alhamdulillah. Dapat ilmu, dapat makan, dapat silaturahmi, kenal dengan ibu-ibu, bapak-bapak dari Dewan Dakwah. Wah, very happy. Thank you very big. Thank you very much. Apa yang kami untuk mengenal ini hanya saya kenalin aja. Soalnya Ustadz tadi kan untuk mengenalkan diri. Jadi saya kenalnya ini dari bapak ini. Saya temannya. Maaf ya Mas Rizky ya, terus Pak Slamet, yang satunya ini Pak Mas Hadi, terus yang sini Pak siapa namanya? Yus matur nuwun. Nah ini untuk kenal semuanya ya harus lihat gini, saya harus kenal semua mestinya. Memang kewajiban kita itu untuk ta'aruf, karena dengan saling mengenal kita cinta. Tanpa cinta kita tidak kenal. Leven zonder liefde is oldenah zonder sterren. Wah, apa tuh? Hidup tanpa cinta bagaikan malam yang tidak berbintang. Itu bahasa
Belanda kalau nggak salah. Oh, terus bahasa Perancisnya? No parle français. Dutch sprachen and English speaking. A little bit Arabiatan. Oh, asik. Syukran. Jazakumullah khair. Hanya ya saya kenalkan, saya Hamdi Banyanyar. Ya seorang yang fakir. Pengennya ya belajar ngaji, belajar agama untuk istiqomah berusaha, karena usia kita ini ya sisa-sisa hidup yang untuk hidup lebih panjang lagi. Kalau ini kan sementara, pertemuan kita ini hanya sesaat saja. Oleh sebab itu kita mari berbekal dengan agama untuk indahnya Islam. Disitulah Islam itu indah. Kenapa? Karena ada takwa. Kenapa takwa itu indah? Karena mengantarkan kita ke surga. Ya inilah. Syukron jazakumullah. Oke, baik, sayang sekali. Sebenarnya udah ada yang mau acung tangan, tapi nggak cukup waktu. Handphonenya dibuka, coba cari pencarian Alfian Tanjung. Yang punya handphone dibuka, kan belum dikumpulin handphonenya. Kuotanya tersedia. Wifi-nya saya nggak tahu nih, saya nggak hafal ininya. Pulsa bisa beli tempat Pak Fahdi. Ayo cari dulu. Hati-hati ya, nanti saya tunjuk, kalau nggak bisa saya suruh push up ya. Saya minta untuk membuka pencarian tentang Alfian Tanjung. Apa mau buka channelnya, apa tentang beritanya, ya. Saya hitung sampai 5. Setelah ini mic saya kasih, Anda nggak bisa ngomong apa-apa, Anda push up 15 kali. Berarti nggak nyari. Mas, nanti dikasih sama yang bersangkutan. Saya bilang nggak capek jauh. Maafkan kiri. Perwakilan dari Sekolah Tinggi Muhammad Natsir, satu orang, sebelah sini. Dah, yang mana? Ini yang kacamata Muhammad Natsir bukan? Enggak, yang kacamata. Ini ya. Udah. Pakaian aja, dipakein Mas. Mas, dipakein dia biar pakai. Dipakein nggak apa-apa. Biar enak ngomongnya. Udah cerita, mau cerita apa? Masa ini bingung. Udah. Apa yang mau dikomentari? Nggak bunyi, belum dipijit tuh ente. Orang tua gaptek. Dibaca? Enggak, antum udah lihat kan, saya suruh kasih lihat. Apa lihat antum lihat judulnya, antum lihat wajahnya, kok wajahnya beda sama kenyataannya? Terserah. Apa yang Anda buka tentang apa? Saya bicara apa itu? Di thumbnailnya kan ada. Belum nyari ya? Udah. Ya apa, makanya sebut aja. Kirain sudah tobat. Oh, kira sudah tobat, ternyata masih kacau ya. Oke, sekarang saya tutup dulu. Boleh menghidupkan kalau mau videonya, biar jadi berisik nggak apa-apa. Setel. Pilih salah satu video, pastikan kiri kanan videonya nggak sama. Ya, yang ada sayanya. Kalau nggak punya kuota, boleh berdua sama teman sebelahnya. Yang nggak boleh kalau panitia juga sama. Ntar panitia ditanya nggak bisa jawab, push up 15 kali. Ayo buka. Panitia buka handphonenya, Pak Her. Buka Pak Budi. Pak nanti ya. Bebas berisik nggak apa-apa, kencengin nggak apa-apa. Belum ngurus setel. Ini nggak punya pulsa ya? Nggak punya handphone ya? Hah? Oh dua, ya udah nggak apa-apa dua. Boleh berisik ya, setel berisik boleh, tonton. Pak Hamdi udah lihat belum? Ntar ditanya nggak bisa jawab, Pak Hamdi di push up juga loh. Yang mana kok saya kok suaranya lain sih? Yang di mana? Oh, yang kemarin ya? Oh iya, itu punya juga ya. Antum udah lihat? Udah ya? Ada suaranya? Iya.
Saya hitung sampai 5, semuanya boleh dikecilkan saja, nggak apa-apa kalau masih ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tidak terdengar oleh saya suaranya. Saya beri kesempatan dulu yang pertama. Udah Bu, dikecilin Bu. Dari nonton sekilas itu ada yang mengganjal di hati, pengen nanya apa? Kok ngomongnya gini sih? Saya nggak percaya nih, bohong nih. Serta panitia jangan dulu. Saya nggak mau nunjuk, maunya tunjuk tangan gitu. Kalau nunjuk kan nggak enak dari tadi. Setelah melihat apa yang mau ditanyakan, kok bajunya gitu-gitu terus, nggak punya baju lagi ya? Ibu lagi, silakan. Bu Titi ya, Bu Titi silakan. Bu Titi itu kasih. Dendamnya PKI, mungkin PKI itu dendam sama Ustadz Alfian Tanjung, mungkin yang terlalu berisik kena dengan PKI, mungkin yang berani hanya Ustadz atau yang paling menonjol ya mungkin gitu. Jadi apa kayaknya menjadi target ya mungkin dari pihak PKI, apalagi setelah Pak Jokowi itu sebagai presiden meminta maaf. Ya itu mungkin itulah. Oke, saya pikir itu pendapat, komentar, jawabannya sementara PKI telah menyatu dalam diri seorang manusia dengan ideologi baru yang namanya Jokowisme. Ya, itu dinyatakan bukan oleh saya loh, oleh teman-teman PSI kan, bukan saya tuh. Siapa lagi yang mau nanya? Ibu, silakan. Kok ibu-ibu semua sih? Gak apa-apa, silakan. Ibu. Itu Bu, pakai. Assalamualaikum. Salam. Ustadz dalam menjalankan istilahnya dakwah Ustadz itu kayak begitu beraninya untuk ke pemerintahan sekarang ini. Apakah Ustadz tidak merasa takut atau merasa bagaimana untuk keluarga Ustadz sendiri gitu? Oke, sekarang tanya sama anak saya dulu. Ini ada anak saya satu. Bud, jawab Bud, kamu kan anak aku Bud. Gimana tuh kata ibu itu, ibu nggak takut apa gimana? Tadi kata ibu itu takut nggak? Apa? Ustadznya nggak takut. Keselamatan, biar aja dengerin. Bud bebas jawab aja, Abi nggak bakal bantah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi izin menjawab, Ibu, ketakutan ya atau apa? Sebenarnya kalau ketakutan ya pasti namanya orang kalau takut ya ada, tapi kalau misalnya berjuang ya kan harus apa ya, kita pasti punya prinsip sendiri kayak tujuannya kita itu apa. Kalau misalnya tujuannya udah benar ya nggak usah takut, nggak usah saran kritik itu mungkin butuh tetap, cuma kalau misalnya kalau kita lihat sekarang politik mengancam dan lain sebagainya, terus membungkam warganya sendiri, membungkam jurnalis dan lain sebagainya, malah kita ya memang harus bersuara, walaupun ditekan tetap harus bersuara karena kita tujuannya untuk Indonesia gitu. Jangan lihat orangnya yang kecil. Kemarin udah di wisuda. Udah selesai S1-nya, segera mau S2 katanya. Makanya sekolah yang tinggi tapi jadi sekolah juga, jadi aktivis juga, begitu kayaknya tuh. Udah, sekarang bebas, nggak pakai video-videoan. Mau nanya apa sama gua? Kita punya waktu tinggal 7 menit. Kan ta'aruf kan susah nih, kalau mau panjang 3,5 jam. Tak kenal maka ta'aruf kan. Lu kagak kenal gua, tanya sama gua, lu mau nanya apa sama gua? Ayo. Setelah ini nggak ada. Saya hitung 1 sampai 3, kalau nggak ada. Ya, silakan Pak Budihandaya ya. Pak Budihandaya silakan. Iya, jazakallahu khair Ustaz. Saya dari Magelang, Ustaz. Saya sering sekali mengikuti kajiannya Ustaz Alfian Tanjung dan sangat menggugah gitu ya. Tapi ini perlu ada solusi, Ustaz. Bahwa saya ini keberanian untuk kemudian turun itu bisa dipertanyakan, Ustaz. Gimana Ustaz? Solusi yang paling penting untuk saya agar sehingga saya itu punya keberanian yang seperti Ustadz Alfian Tanjung. Ini yang perlu Ustaz. Saya ini gimana ya? Saya mau berjuang tapi gimana itu? Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ringan saja ya.
Dari saya yang penting jadilah diri sendiri. Orang yang berani itu bukan orang yang ngomongnya keras, bukan yang ngomongnya kasar, bukan yang nyerang orang gitu ya. Saya menjelaskan tentang PK ini sudah masuk tahun ke-35. Ya. Tapi ya mau apa? Saya sebagai narasumber resmi negara juga masuk penjara. Jadi bagi yang belum tahu, perjalanan saya setelah mengantarkan saya dengan vonis 4 tahun penjara. Dan saya jalani dengan apa adanya dan berjalan, dan orang-orang bilang, ini si Amir nggak kapok-kapok apa gitu ya, gitu ya. Kalau kapok jadi nggak pengen masuk surga ya Pak Hamdi ya. Justru Pak Hamdi ini yang lebih berani. Pak Hamdi ini sudah lebih dari tiga kali ya Pak Hamdi ya. Saya diajak keliling ke Boyolali, ke kampung-kampung pedalaman basis PK. Ini orang gila satu ini. Saya dibawa ke kampung dia, jatuh khotib dia di situ, saya suruh khutbah. Yang khutbah saya yang dapat amplop dia coba tuh. Gimana tuh? Bohong, gojekan. Karena saya dengan Pak Hamdi ini konco kental ini ya. Pakai disebut-sebut lagi kayak pakai nggak bayar, ntar nggak dikasih makan. Oke, jadi yang pertama, tadi jawaban anak saya pikir sebuah hal yang normatif ya. Memang kalau saya ingin katakan, militansi tidak akan dimiliki bagi orang yang tidak pernah berpartisipasi. Imam Al-Ghazali mengatakan, hanya orang yang menjalani sebuah jalan sajalah yang mengerti akan jalan itu. Ya saya sebetul buat Mbak Puput, Abi benar-benar kalau boleh jujur nangis. Karena Puput lebih beberapa kali diajak, tahu-tahu nggak jadi. Ngajak anak remaja milenial kan deg-degan. Apa aja? Bisikin. Gitu-gitu aja, bosan gitu ya. Karena anak-anak milenial ini kan anak yang pintar, berpikirnya cepat, punya kemampuan adaptasi teknologinya yang luar biasa, tapi tidak terbiasa melakukan proses kontemplasi. Ini mungkin perlu kelas, nanti tanggal 9 bulan Juni, mudah-mudahan Puput termasuk yang mengagendakan untuk ikut. Saya ketemu dengan Mas Eep, saya coba tanya di Bang Refli, kalau memungkinkan datang semuanya, kalau enggak ya satu dulu. Aduh, waktunya tinggal 4 menit. Siapa yang mau memanfaatkan nanya? Mana? Orangnya banyak nih, 40. Oke, sekarang saya minta Pak Ustadz Imam Mahdi, ya dikit pelawan ini, musuh Dajjal. Imam Mahdi, silakan, kesempatan Anda sekarang mempertanyakan. Kalau nggak ada suaranya, push up 15 kali. Ustadz Imam Mahdi ini ilmunya banyak ya, dia punya banyak kegiatan. Terserah mau ngomong apa aja. Babnya ta'aruf ya, jangan lupa. Ingat babnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Al-Mukarram Ustadz Alfian Tanjung dan rekan-rekan sekalian yang alhamdulillah hari ini insya Allah banyak dihadiri juga generasi Z, walaupun ada generasi yang usianya sudah sepuh tetapi semangatnya tetap masih muda. Saya lihat jiwanya masih berkobar. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan semua pengurus PPI yang hari ini bisa bersamai teman-teman sekalian. Alhamdulillah PPI yang ke-12 ini memang agenda yang sangat luar biasa untuk bagaimana kemudian memahamkan visi politik generasi Z Indonesia ini untuk membangun peradaban mulia dan nantinya bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk Indonesia ke depannya. Dan saya harapkan mungkin nanti ada follow up yang lebih baik lagi kaitannya dengan follow up untuk generasi Z Indonesia ini. Mungkin kita bisa masuk lagi Ustadz mungkin nanti ke pesantren-pesantren yang ada di Jawa Tengah ini, kita follow up ke sana, kita ajak kerjasama untuk kemudian mengadakan kegiatan untuk santri-santrinya langsung di pondok pesantrennya masing-masing. Mungkin ini langkah ini perlu kita lakukan biar nanti untuk tempat dan target juga lebih terukur begitu. Saya harapkan gitu Ustaz, mungkin cukup karena tidak ada pertanyaan mungkin buat nggak apa-apa. Yang penting Anda udah bicara. Untuk poinnya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jadi teman-teman peserta ya, Anda harus tahu yang ikut ini di lingkungan ini bukan orang sembarangan.
Saya mau pakai waktu 3 menit. Tolong perhatikan saya ya. Bunda Yayu mana? Ini orang nenek-nenek cantik, temannya macam-macam. Ya jenderal, ya Habib Rizik. Kemarin orasi depan DPR, udah kalah udah. Ya jangan main-main nih, orang nih kecil mungil gini apa kemana-mana dia, planet Mars sudah dia. Ya. Jadi Bunda Yayu ini adalah sahabat saya. Dia suka marahin saya kalau lewat japri pribadi. Tetapi kalau lagi gini kita memang saling menguatkan. Makasih Bunda. Di situ ada Ustazah Elvi. Ya, Ustazah Elvi ini orangnya sebenarnya belum terlalu baru, tetapi beliau selalu berdua dengan sang kekasih tercinta. Ya, naik kereta, naik bus. Mana dia Pak Wahyudi? Ah ini pacarnya. Ya, beliau berdua walaupun sudah naik kereta bersama, naik bus bersama, tengah malam kita kadang-kadang saya ajak pulang bersama, nggak usah kami biar berdua saja. Ya, luar biasa ya. Jadi biar tahu teman-teman ya, kegiatan ini bukan diurus oleh orang yang iseng-iseng, bukan diurus orang yang nggak punya kerjaan. Kita memang mewakafkan diri kita. Apalagi ada satu pasangan yang gilanya bareng-bareng. 22 angkatan nggak pernah absen. Mana Pak Anwar? Mana ini? Ini sini Pak Anwar. Ya Allah, dia tidak pernah ragu. Dia punya gaya lucu. Kalau depan begini dia cium tangan sama saya. Tapi kalau di kampungnya saya nggak dicium tangan gini doang. Kenapa? Dia ketua masjid di kampungnya. Jadi saya juga nggak tahu lagi di kampungnya jadi imam deh. Wah berani itu. Kalau di sini, Anda tahu manusia ini sendirian. Ini masang begini sendirian. Iya, masang spanduk di masjid Nurul Iman sendirian. Makanya ini orang kalau meninggal saya pengganti siapa ya? Iya, manusia kecil maunya. Dia dengan Bu Marfuah, mana Bu Marfuah? Bu Marfuah ini ustazah politik. Jadi nanti kalau Anda ada kajian khusus muslimah, itu orang dahsyat. Sebenarnya dia guru saya, ya. Tapi saya agak malu ngaku-ngakuin, takut nggak diaku sama gurunya gitu kan. Ini namanya Pak Anwar. Pak Anwar ini punya kebiasaan menyediakan air hangat buat saya kalau ada acara. Ya tapi lupa hari ini ya, belum ya. Udah diambil. Mereka 22 angkatan. Makasih ya. Di sebelah saya ini saya agak ngeri, orangnya nakal dikit ya. Nakalnya dikit. Namanya Ali, Wijdan Ali. Saya sudah 2 kali ke rumahnya dan juga sudah bilang pada ayahnya untuk saya bisa memposisikan Ali sebagai anak saya. Tapi agak ngeri saya. Ali orangnya suka aneh bin ajaib. Maklum dia temannya malaikat. Ya, karena dia sedang menjaga terus hafalan 30 juz Al-Quran dan insya Allah berangkat ke Mekah atau ke Madinah dalam waktu dekat. Saya sudah coba sounding dengan Mas Anies Rashid Baswedan karena beliau belum kelihatan proses-proses yang legal standingnya nanti selanjutnya gimana. Pak Mufti ini orang yang super sibuk. Sampai saya telepon Pak Mufti, kalau nggak bisa datang kirim utusan. Saya datang sendiri. Ya luar biasa. Karena honornya mahal, kita susah manggil fotografer yang honornya mahal terus sudah datang seharian gitu kan, gimana bayarannya? Bu Marfuah bayar berapa Pak Mufti? Ya Allah kagak sanggup. Ada lagi yang sangat lebih tua lagi dari kita semua, Bunda Sri Gunarni. Bunda Sri yang mana orangnya? Nah ini sejarah PPI nggak pernah ada buah-buahan. Gara-gara kemarin ngobrol, Bunda Sri udah lama ketemu, saya kangen nih, bawain dong saya sebutir aja dukuh. Dibawa sekilo. Ada temennya lagi anggur sama jeruk. Si Ali kebagian tadi makanin mulu. Orang jatah buat saya dia yang makanin Ali. Tapi dia bukan nakal, dia udah saya izin. Mumpung di meja gue lo makan, yang lain kayak kebagian. Gitu. Pak Wahyudi sudah. Pak Her itu orangnya bulat, santai, tapi dia 24 jam dia pasukan buser. Malam-malam jemput hujan-hujanan, ngambil poster, nemenin saya ke Magelang, sopir nggak dikasih honor lagi. Ya Allah kesian banget, udah nggak Ustaz, bensin udah penuh belum? Itol ada nggak? Penanya-nanya gitu. Iya tanggung jawab katanya. Siapa lagi yang belum kesebut? Nah, Pak Lurah, mana Pak Lurah? Kalau deh. Ya buat Pak Lurah kita doakan, dia sedang mengalami proses pematangan sebagai pemimpin politik Islam se-Jawa Tengah. Sekarang beliau ketua DPD Masyumi Magelang. Kabupaten Pak Kota, dua-duanya. Ya. Pak Husaini, maaf Pak Husaini diri lagi. Ini jangan anggap ringan. Ini kepala sekolah teladan. Dia kepala sekolah yang bisa membuat murid-murid dan wali muridnya segala macam
mengalami satu bentuk dukungan penuh termasuk bidang keuangan. Tapi setelah beliau tidak jadi kepala, jadi penggerak-penggerak kita namanya bukan PPI ya, namanya Gempa. Gempa ini gerakan memilih pemimpin amanah. Gempa didirikan kapan? Tahun 2019. Inisiatornya bernama Deden Fahrudin Rajab. Deden Fahrudin Rajab ini adalah komisioner KPU Jakarta Timur. Waktu itu saya dalam penjara, dia bilang, Ustadz, saya akan bikin Gempa tapi Ustadz yang punya nama. Saya biar sekjennya. Jadi Gempa ini bukan mendadak. Ya, yang namanya Mas Catur mana? De minasang konnichiwa yoroshiku onegaishimasu. Maaf, jadi, supaya seru saja Ustaz. Jadi memang Mas Catur ini selalu merendah hati sebagai seorang sopir Grab ya. Tapi sebenarnya dia punya pengalaman ke berbagai negara, termasuk ke Jepang. Dan terus terang, jadi buat semua yang hadir, kita di sini orang-orang yang memang sudah sampai pada posisi kita hidup tinggal nunggu mati, insya Allah lagi. Ya, Mas Catur ilmunya banyak, kemampuan dia sebagai seorang notulen juga luar biasa, sistematika, cuman dia punya keinginan yang belum tercapai. Apakah itu terserah saja. Kita panggilkan Pak Surono. Nah, Pak Surono ini sesungguhnya dia lebih tua dari saya, tapi saya kalau mau nangis, dia tidak pernah bilang tidak. Pak Surono, siap! Pak Surono keren, siap! Wah, luar biasa. Istrinya baru 2, ya. Dan istrinya sudah ikut acara kita pada satu angkatan, dua-duanya ikut bersamaan. Ya, Mas Rono, saya nggak terusin ya, terkebanyakan. Takut sama istri ya? Iya, apalagi ada anak, ntar ngadu. Kita punya Bu Mimi. Bu Mimi mana Bu Mimi? Bu Mimi ini sebetulnya orangnya sangat militan, tapi dia harus punya pilihan, tapi dia dapat restu dari suaminya untuk bersama dengan kita hari ini. Ya, jadi kita tidak ada yang selanang-selonong. Buddha, ada satu orang yang kita cukup, yaitu orang yang sering saya dengar nama sejak jauh-jauh waktu. Kita menyebutnya dengan Bunda Norima. Mana Bu Norima mana? Bunda Norima ini orangnya ideologi baja. Saya kadang-kadang ngeri kalau diskusi dengan beliau. Kapan selanjutnya nanti ngobrol aja sama dia. Bu Norima, putra beliau Mas Udin sudah ikut bersama dengan kita. Kok Mas Udin sih orang Jawa? Ya nggak tahu, ntar tanya aja sama beliau. Siapa yang belum kau panggil? Oh, Bunda Ratna. Bunda Ratna belum. Bunda Ratna ini orangnya kadang-kadang suka protes-protes. Tapi setelah dipahami ternyata nggak perlu protes. Bunda Ratna sama Oblet. Siapa lagi yang belum? Akila ya. Akila panitia juga kan. Langsung reaksi calon lakinya. Yes. Calon bini gue disebut gitu. Pak Wahidi udah. Oh, Mas Didi. Mas Didi ini manusia super jet. Wah, mana orangnya Mas Didi? Orangnya nyariin. No. Orangnya kecil, mungil, segala urusan. Dari urusan mebel, dia ngikutin jejak Jokowi. Dia bisnisnya mebel, ya. Nanti jadi ada proses jadi presiden, ya. Dia punya kelompok motor itu keliling-keliling kemana-mana. Ini manusia, satu minggu bisa punya, satu pekan bisa punya kegiatan macam-macam. Dari urusan mebel, urusan masjid, urusan motor, kemana keliling-keliling. Kemarin katanya makan durian di mana tuh? Oh, sampai ke Ambarawa. Dan besok tanggal 18 siang akan jemput saya untuk 4 hari di Magelang. Ya. Ustadz, saya yang jemput langsung. Terus honornya gimana? Gak usah. Wah, luar biasa. Gak usah, udah gak jadi jemput ini kan. Ada yang kelewatan? Masih mampu. Belum sudah. Warfa ustazah politik. Ini Pak Mufti sudah, Ali sudah. Tulis, tapi tidak ada. Bu Nulis belum datang, bentar lagi ya. Udah datang ya. Tadi dia ketemu saya tadi pagi sudah ketemu. Dia bilang ada kegiatan. Raffi ini kalau dalam teori silat dia pendekar ngantuk. Ya. Ingat ya yang hadir ya. Ingat nih, Raffi hitungan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi dia akan jauh lebih hebat dari Alfian Tanjung. Ya. Dan dia digojekin kayak apa? Selalu datang. Kan anak-anak biasa kan kalau gitu ngambek nggak mau datang lagi, datang terus dia mah. Kayak kedembongan kanyut, cuk datang terus. Karena dia memang seorang pemuda yang telah ma'rifat kepada Allah ya. Subuh selalu ke masjid walaupun miring-miring. Saya bilang nih apa diancam mau bapaknya apa enggak. Oke, kalau masih ada yang ganjal hanya kasih 3 kalimat.
Masih ada yang mengganjal tangan saya, tadi yang nonton mungkin. Nggak ada ya? 1, 2, 3, kita mulai ya. Handphone dikumpul. Sekarang baru kumpul handphone. Ya, dipastikan tidak. Oh, iya. Sudah dikasih nama? Oh, iya. Masih nama Mas Ada. Sertifikat. Maaf. Mas Ada. Enggak bawa. Perlu gereja ini berarti.